Welcome back to Bob. Masih Jer. Aduh, ngomong aja kepleset. Sama kayak tim saya. Box to box football show. Itu dia ya. Kita akan bahas soal apa yang akan terjadi di UEFA Champions League quarter final leg 2. Yo. Di mana Madrid lawan Bayern nih 1-2, Sporting lawan Arsenal 0-1, Barcelona Atletico 0-2, PSG Liverpool 2-0. Tapi sebenarnya kita bahas yang mana dulu? Kita bahas ini yang udah jebol 2 kali ya, yang udah beda 2 nih, Liverpool dan Madrid lawan PSG dan Bayern. Bayern Tanyakannya langsung aja, comeback bisa nggak gitu? Nah, Bayern itu akhir pekan nanti bisa juara Bundesliga di matchday ke-30. Matchday 30. 30. Kalau Dari 38 Dortmund itu kalah sama Hoffenheim. Hoffenheim atau siapa nih? Ini Hoffenheim ada 20 tim deh. Hoffenheim. Enggak 18 kan? Ya, Dortmund itu kalah sama Hoffenheim. Terus Bayern itu imbang lawan Stuttgart. Ini Stuttgart. Terus juga Dortmund tuh kalau imbang lawan Hoffenheim, itu Bayern cukup menang aja. Selesai. Jadi Dortmund mesti menang lawan Hoffenheim. Kalaupun menang cuma menunda doang bisa Game jadi. 30 juara tuh gimana sih konsepnya? Nah, gue kalau jadi Bayern sih fokus lawan Real Madrid dulu. Bundesliga pekan ke-31 aja dah juara. Karena gue jadi Enggak, Bayern. ini loh. Kalau misalnya nih ya, kan City misalnya fokus di Premier League karena sudah tersingkir di UEFA Champions League gitu. Nah ini Bayern bisa fokus di UCL karena Karena udah udah mau juara. beres. Kita juarain dulu deh. Gila. Udah kita juara, bisa kita main bocil-bocil semua deh. Tapi mainnya di Allianz ya. Allianz. Nah itu ya. Di saat Madrid imbang lawan Girona. Girona. Di saat Iya. Waldo tidak ada di sini. Di saat Waldo tidak ada. Padahal timnya lagi jelek semua ya. Satu mau degradasi, yang satu seri. Iya, Iya. betul juga. Beda 9 poin di Liga kan. Kalah Barcelona menang lawan Espanyol soal di derby 4-1. Jadi gimana nih Allianz loh? Sebenarnya sih Bayern tuh juga kemarin kan menang 5-0 ya. Terus yang main di center back-nya tuh ini duet Asia Timur, Kim Min Jae sama si Ito yang jadi duet center back ya. Dan menurut gue sih itu yang menarik dari Bayern, siapapun yang main, siapapun yang rotasi, karena kalau salah back kanan tuh Leimer deh. Lagi Kalau nggak salah Konrad Leimer ya main jadi back kanan, dan Leimer tuh emang serba bisa lah dia, multi posisi. Itu membuat Bayern itu dengan struktur yang udah rapi di tangannya si Vincent Kompany itu bisa mainin siapapun, merotasi siapapun gitu menurut gua. Jadi ketika menghadapi pertandingan-pertandingan yang krusial jatuhnya seperti lawan Real Madrid, karena menurut gua 2-0 itu sebenarnya belum selesai. 2-1 ya. 2-1 tuh belum selesai sebenarnya, jauh dari kata selesai gitu. Jadi fokus tetap ada, apalagi kemarin Vincent Kompany itu kan di leg pertama sempat ada beberapa kali marah-marah juga ngelihat bagaimana performa backnya bermain gitu. Jadi rotasi itu tetap penting. Jadi fokusnya satu per satu ke pertandingan, dan menurut gue di game kali ini segala sesuatunya masih terbuka gitu. Terlepas bahwa Real Madrid ini musim ini compang-camping, seri lawan Girona terakhir kemarin, tapi mereka masih punya yang kayak sering kita bahas individual brilliance tersebut gitu ya. Itu yang bisa nge-bail out mereka sebenarnya gitu. Yang dibutuhkan mereka tentu saja apa yang dimiliki Bayern, struktur yang lebih rapi itu aja sebetulnya. Kalau misalkan strukturnya itu lebih rapi, mungkin hasilnya di leg pertama itu lebih beda. Bayern gitu. punya struktur dan punya individual brilliance. Itu Madrid dia. cuma punya individual brilliance Betul. doang. Tadi gue bilang ke Jerry, kan kita bilang bahwa Arsenal itu kan kalau main 4-2-3-1 dengan double pivot, ya sayapnya agresif kan. Bayern tuh main dengan double 4-2-3-1. pivot, biasanya Kimmich, Goretzka gitu, atau siapa ya, Pavlovic ya kalau nggak salah. Pavlovic. Dua double pivot, tapi ya mereka balance di tengah itu dikompensasi dengan sayap yang agresif, Luis Diaz, terus kanan tuh si Olise gitu kan, terus kemudian fullbacknya juga kayak begitu, Harry Kane-nya drop deep gitu. Jadi itu yang bikin mereka tuh agak sulit buat diredam gitu. Dan tentu saja yang sering kita bahas juga, Bayern itu juga cukup sering switch play gitu. Jadi lu mancing overload ke kanan dulu sampai semuanya kepancing, baru switch ke sisi yang kosong kayak gitu-gitu. Dan ini juga musim ini Bayern sudah mencetak 105 gol. 105 gol. Musim ini Satu single season di semua kompetisi kayak itu. masih sisa 2 bulan ya. Masih sisa 2 bulan nih. 105. Harry Kane udah berapa coba Iya, pasti. iya. Hari kan biar pede aja lah, mau pede kan, mau bela Terus dunia. Olis itu di Bundesliga Oh, pede. 27 pertandingan, 12 gol, 18 assist. Nah, berarti 30 main BGA ya, PS 30 aja, BGA. Enggak masalahnya kalau main FC Bayern tuh ya, di awal musim tim lain tuh nge-lag agak lumayan lama panasnya. Betul. Di mana Bayern langsung ngegas dari awal. Jadi gapnya tuh lumayan jauh, 8 poin atau 9 poin. Makanya ketika gue Bundesliga tuh Bayern tuh udah jauh banget poinnya lah dari Dortmund, Leverkusen dengan drama Erik ten Hag di awal musim.
Terus Dortmund baru kembali ke penampilan terbaik. Jadi emang dia udah startnya udah duluan. Tune-in-nya bagus. Padahal kalau kita lihat beberapa bulan terakhir tuh mereka tuh ada shaky-nya tuh. Iya, iya. Ada shaky-nya, krisis penjaga gawang, tapi kayaknya ya udah kembali ke form kan. Ini kita bisa bilang bahwa kayak kalau City tadi bilang ya, kalau City apa namanya? Kalah cuma fokus ke Premier League. Kalau Bayern udahlah gue menangnya nih Bundesliga biar fokusnya ke Liga UCL Champions. doang. Iya, gue cepetin, kelarin nih, kill the game, kill the competition langsung di situ si Bayern ya. Apalagi kalau ngomongin tadi yang bisa juga menjadi pembeda kalau dapat lawan yang alot. Ini pemain-pemain yang punya individual brilliance, Betul. yang bisa istilahnya nailed it gitu akhirnya untuk result, dan Bayern punya opsinya banyak kan. Iya, Bahkan kayak Lennart Kahl aja berapa kali penentu loh di Bundesliga juga. Nggak, maksudnya beberapa kali sepanjang musim ini. Maksud gue kita kan ngomongin misalnya Luis Diaz, Harry Kane gitu kan, Gnabry, Musiala aja cedera loh, baru balik gitu kan. Maksud gue sampai pemain kayak Lennart Kahl aja rising gitu kan. Iya. Ini Neuer aja masih main. Neuer main lagi. iya, Neuer main lagi. Sekarang Musiala udah sembuh. Ngeri. Iya, buat gue itulah enaknya tim yang punya struktur yang udah bagus gitu. Lu mau mainin siapapun, ngasih kebebasan kayak apapun, itu udah lebih enak gitu sebetulnya. Jangan lu belum punya struktur lu ngasih kebebasan ya beneran kayak bubar jalan, beneran kayak ayam tanpa kepala kalau buat gua gitu. Ini arahnya mau kemana gitu segala macam. Jadi ya itu penting lah. Kayak inilah kayak rumah lah. Rumah lu ya fondasinya rapiin dulu, mau lu didesain dicat kayak warna apapun kan terserah setelah itu gitu buat gua. Iya, jadi sebenarnya tetap upper hand lebih ke Bayern tetap ini ya. Iya, untuk bisa ngunci Allianz. upper hand Bayern, tapi ya balik lagi Madrid punya know-how. Kalau di UCL Di ya UCL. Lo ngomongin DNA nih berarti. bener. Gue tuh gak bisa mengkuantifikasi itu kayak gimana ya. Bener. DNA itu tidak bisa dikuantifikasi, tapi somehow Madrid itu kayak turn up aja gitu di apa namanya di UCL gitu, dan itu menurut gue kadang-kadang ya orang tidak bisa menebak itu gitu. Ya gue nggak bisa menjelaskan, nggak bisa mengkuantifikasi juga, tapi emang itu kejadian Iya gitu. sih. Sebenarnya normalnya Bayern akan menang nih, apalagi kalau dicetak gol duluan di Allianz. Jadi sisinya 3-1 nih agregatnya. Kecuali mungkin ada momen magic ya yang biasa kita bilang Valverde bisa bikin hat-trick kayak gitu dengan cepat. Iya, iya. Atau kalau di era Madrid sepanjang musim comeback mulu tuh Joselu itu kan mau gimana pun ada aneh. Tapi bisa gitu yang Modric pasnya gitu. City menang. Penalti. Tapi gak usah khawatir lah, pada akhirnya Madrid comeback juga kan ke Madrid. Oh, dari iya. dari Munchen ke Madrid comeback ya. Sudah pulang. Ini yang dirindukan orang apa? Ini orang ini dari Dex ya. Dex, lu udah pernah ngerasain kena gebok tendangannya ini belum? Cristiano Ronaldo di kepala. John Anderson biar patah. Landingnya salah. Tapi ya ngomongin ya FC Bayern kan emang lebih diunggulkan ya. Tapi kalau ngomongin Real Madrid, sebenarnya kalau berkaca dari leg pertama ya, bukan yang pertandingan lawan Girona ya. Leg pertama deh. Leg pertama tuh Madrid peluangnya banyak lagi. Iya. Vinicius, Kylian Mbappe. Cuma ya lagi individual brilliance, bukan striker apa. Manuel Neuer. Sama Neuer juga jago. Manuel Neuer. Itu aja sih. Jadi kayak ya mungkin Allianz akan menarik pertandingannya, kita lihat karena marginnya cuma 1 gol, di mana setiap tim setiap yang ketinggalan 1 gol mesti bisa mengejar lah. Akan lebih seru lagi kalau Madrid nyetak gol duluan. Nah itu akan Bayern pasti kan Vincent Kompany akan bereaksi dong, bereaksi dong. Gak ada away goal soalnya. Iya, dan Madrid juga pasti akan bereaksi juga. Jadi kita akan lihat apakah Kylian Mbappe kembali ke klinisnya Vinicius Junior, karena dua pemain ini kan siapa juga yang mau jaga dia bang. Cepet banget di Valverde jangan lupa loh. Nah itu dia. Magisnya lawan Arsenal. Itu Lawan Arsenal City. Arsenal belum Gila. Arsenal final. Oh nggak mau. Iya. Pokoknya kalau gua ngeliat Bayern lawan Madrid, Bayern cetak gol duluan, game over. Ya. Kalau gua ngerasanya. Tapi kalau Madrid itu game on tuh. Kalau udah Ya, 3-1 seru itu, berat seru sih itu. kayaknya. karena beneran Madrid bisa nyetak gol duluan biar game on, karena pasti Vincent Kompany bereaksi dong. Gua kan pasti akan berubah, dan gue yakin Bayern akan bermain seperti biasa. Tapi kan lu sadar ketika Bayern menyerang tuh terkadang mereka sama kayak City, meninggalkan pemainnya cuma 2-3 doang gitu loh. Dan ini yang di leg pertama dieksploitasi sama Vinicius sama Kylian Mbappe kan, berkah kayak beruntungnya Manuel Neuer jago. Nah itu kalau dari Madrid lawan Bayern ya. Kalau Liverpool lawan PSG ini juga beda 2. Itu pulang aja mending. Kan emang main di Udah di Anfield. rumah. Iya, tapi PSG Wah, serem masing-masing. banget sih menurut gua. Emang serem. Serem terus serem PSG. Dia bahkan nggak ada Fabian Ruiz tuh pakai Zaire Emery itu loh. Maksud gue ya yang
yang udah dibahas di episode Kamis, ini beneran dalam tanda kutip mimpi basahnya Luis Enrique yang dia bermimpi bahwa satu squad itu bisa main dimanapun, posisi apapun, role apapun gitu ya. Jadi beneran gitu. Soalnya kiper sebenarnya. Realita. Iya gitu. Dan ya itu kan Luis Enrique aja ke Man United, pemainnya bisa nggak kayak gitu. Ntar kayak Amorim. Ya itu menurut gue kayak kalau ngomongin PSG ngeri, konteks PSG ngeri itu yang bikin ngeri itu adalah pemainnya multi posisi, multi role, bisa technicality-nya juga luar biasa dan mereka bisa cair gitu di tengah sama di depan itu yang udah sering kita bahas. Dan menurut gue sih mungkin satu-satunya cara itu ya kayak lawan Chelsea di final Piala Antar Klub, lu coba man marking mereka, lu stretch gitu, lu stretch segala macam. Tapi kalau man marking tuh bakalan shape tim sendiri tuh bakalan keganggu banget ya. Betul. Lo harus tahu gimana cara nyerangnya tuh. Dan sebenarnya gue belum pernah melihat Arne Slot melakukan itu di Liverpool karena dia kan even dari musim lalu kan dia selalu safety first kan ya. Bahkan yang leg pertama tuh terlalu safe karena sampai 5 back di belakang tapi nggak proaktif gitu, jadi dibiarin bolanya keliling-keliling gitu. Gue bingung gimana udahlah 5 back gitu aja ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya belum pernah melihat itu dilakukan oleh Arne Slot, koreksi ya kalau gue salah. Cuma ya. Arne Slot tuh menarik karena di konferensi persnya dia bilang satu kata yang disorotin juga sama Athletic, survival. This is my survival mode. Jadi dia udah tahu lawan PSG tuh gak bisa unggul, tapi survive aja gitu. Gimana sih? Tapi tidak survive juga. Itu bahasa dia sendiri, bukan bahasa wartawan. Masalahnya pelatihnya masa udah nyerang kayak gitu kan. Ingat ya ketika mereka, ya gue bukan ngingetin tapi tragedi Trent Alexander umpan cepat di Vokorgi gol lawan Barcelona. Itu kelihatan gitu. Karena main di Anfield gini. Mungkin ini yang Dex nggak bisa ngitung nggak bisa memperkirakan di Eropa. Gini, lu siap tim lu masuk ke Anfield. Sekarang punya DNA Liverpool ya. Juara cuma banyak. Iya benar. Dibandingin tim gua. Dibanding tim dia. Belum pernah gitu. Dibanding semua tim. Jadi gini, lu bayangin pemain PSG, lu masuk ke Anfield. Satu stadion nyanyi You Never Walk Alone, lagu Liga Champions, berisik, udah nggak mungkin tuh nggak berisik banget. Itu secara nggak langsung mempengaruhi para pemain PSG kan, walaupun margin 2. Tapi kalau misalkan slot Liverpool mempermainkan cara yang ketika mereka nggak bisa di apple to apple sih pertandingan terakhir mereka itu ya nggak bisa apple tapi Fulham ya. Tapi ini yang menjadi musim ini menurut gue yang jadi ajaib menurut Liverpool. Di pertandingan 1 bagus banget. Di pertandingan ini kayak kok Anda lupa cara bermain sepak bola. Pemainnya pada nge-freeze semua gitu. Itu yang gue kayak maksudnya kayak fans Liverpool mungkin tulis di kolom komentar, ini pasti juga bingung nih kok gini dah. Kayak lu di satu pertandingan mainnya bagus banget. Di satu pertandingan kok lu kalah. Itu sebenarnya itu kenapa kemudian banyak fans Liverpool mengkritik Arne Slot dan menurut gue kritiknya valid. Karena kan Arne Slot itu kan beberapa konversi itu dia selalu bilang, ya lu lihat kayak pertandingan gua sama PSG musim kemarin di UCL itu kan pertandingan yang sangat-sangat bagus secara kualitas, ofensif, taktikal segala macam. Dia pengen tiap pertandingan tuh kayak begitu di Premier League karena kan dia bilang di musim ini kan banyak ketemu low block terus dia kesulitan gitu. Terus kemarin ketika ketemu PSG dia malah low block 5 back. Itu yang kemudian dikritik. Lu kan selalu membandingkan pertandingan Liverpool PSG musim kemarin yang sangat kualitasnya bagus. Kenapa lu resort ke cara main kayak begitu di leg pertama? Itu yang dipertanyakan sama banyak fans Liverpool gitu. Lo jadi mau ngulang ininya result dan permainannya tapi approach-nya beda gitu. Nah, jadi itu yang menurut mereka tuh membingungkan dari Arne Slot kenapa kemudian hasilnya tuh bisa beda dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Karena ada satu pertandingan approach-nya tepat, di pertandingan lain kok begini gitu. Dan itu menurut gue semuanya di pelatih gitu. Sistemnya tuh kurang tune in gitu menurut gue. Terkadang basis argumennya juga kurang kuat ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong di interview juga fans kenapa gitu. Agak ada kayak gitunya tuh. Makanya memang wajar banget kalau diteriakin Arne out gitu ya karena kayak ini pemain masih pada mau gak sih main sama dia? Dia juga sistemnya atau arahnya kemana sih gitu. Ini terlepas dari rumor ngedeketin Xabi Alonso ya. Kemarin tuh gue baca di Athletic tuh FSG tuh masih punya kemungkinan untuk mempertahankan Arne Slot loh. Ada keinginan itu ada. Jadi di boardnya tuh ada keinginan sebagian. KPI-nya apa? Nah itu dia gue nggak tahu. Tapi itu akan jadi kayak United mempertahankan Ten Hag kan. Yang masih juara Piala FA dipertahankan ternyata kan nggak worth. Gue nggak tahu seberapa valid juga Fabrizio Romano apa siapa ya nge-tweet tuh katanya apapun hasilnya kurang kuat tetap pertahanan Arteta. Gue kayak tapi ya mungkin itu untuk supaya udah lu kelarin dulu musimnya gak usah mikir itu. Bisa jadi. Lu kan tahu iritnya bagus Arsenal.
keuangannya kan hijau sekarang. Nyarinya untung ya, bukan nyari trofi. Kayak Simeone itu. Ada. Iya benar iya Simeone. Tapi gajinya kan gede Simeone. Kayak apapun hasilnya juga tetap aja dipertahanin. Karena dia kalau dipecat mahal. Iya benar. Nah ini Arsenal lawan Atletico ya. Arsenal dan Atletico. Astaga, salah satu kata yang berubah arti. Siap. Enggak. Arsenal dan Atletico kok lawan sih gue. Lo telepon dulu tuh Sporting CP-nya tuh. Udah ya gitu. Gue mau menang nih Dan gitu. Atletico. Enggak, gue kemarin bilang kalau sebenarnya dari kacamata orang atau misalnya sebuah brand gitu yang ngadain nobar terutama final, sebenarnya lebih bagus kalau tim yang lebih besar, pertama fanbase-nya gitu. Berarti kan Barcelona, Arsenal, Real Madrid atau Bayern, ya Madrid lah ya, Madrid sama Liverpool sebenarnya gitu. Jadi ya PSG pun enggak sebenarnya ya. Iya, tapi udah mulai banyak sih sekarang. Tapi kan Atletico kayak minim ya. Minim Atletico. Puma paling Putra Maulana. Nah, tapi kalau misalnya Atletico masuk final pasti akan didukung oleh semua tim fans netral. Iya sih. Karena kita suka dengan underdog kan. Iya. Tergantung siapa lawannya kemungkinan kalau Bayern. Iya. Ya oke lah. Kayak PSG mungkin banget lagi. Mungkin Banget PSG menurut gua. Dan Atletico masih mungkin. Ya udah menang 2-0 ya lawan Barcelona Di Camp Nou. Di Camp Nou. Iya, itu juga faktor tuh. Itu 2-0 di Camp Nou. Nah, ini sekarang di kandang mereka sendiri. Yuk. Dan ini sebenarnya dua hasil terakhir. Kan ini kelihatan siapa yang main lebih banyak orang akan punya keunggulan. Beberapa keunggulan ya, literally keunggulan jumlah pemain dan keunggulan mereka akan bisa menang gitu. Jadi itu di leg pertama yang di La Liga itu kan jatahnya Barcelona, kartu merahnya Atletico. Di leg pertama Liga Champions jatahnya Atletico karena kartu merah buat. Nah, ini berarti mainnya full nih. Ini seru nih. Harusnya. Ini Aci nih yang mana Aci nggak Aci itu. Walaupun 2 ya, ngejar 2 sih. Jadi ya, lo di leg pertama aja mainnya pragmatis. Di leg kedua udah unggul, gue rasa Diego Simeone bakal lebih udah pragmatis balik ya. lagi. Tapi kita kenal ya main keras. Tapi kalau lu main keras pragmatis bubar sih lo. Karena individual brilliance Barcelona tuh gawat coy. Lo gini deh, oke, Lamine Yamal another level. Lamine Yamal dijaga 2-3 orang bisa lewat gitu. Ketika pemain fokus ke Lamine Yamal, sampai lupa ada Dani Olmo, ada Rashford di ujung kiri situ. Tapi sebenarnya kalau mainnya keras, bahaya buat mereka justru. Maksudnya Barcelona kan jago gocek-gocek gitu kan, even Rashford lah ya. Jadi dia bisa klak gitu dikit Menurut gua tackle. Penalti deh. Sabar aja, nanti juga lainnya kan tinggi tuh. Udah lo manfaatin aja Barcelona. Kan pasti pengen menang dong. Barcelona pengen golin dong 1 dulu gitu. Kalau ini sih kayaknya match up yang ini ada gol dari bola mati nih menurut gua. Nah, ini menurut dugaan gue ya. Penalti mungkin banget sih. Dugaan dan asumsi Second leg gue. ini ya. Benar. Barcelona lawan Atletico Madrid. Iya. Menurut gue kan Barcelona nih yang butuh ngejar. Udah pasti mereka agresif dari awal. Anggapan orang adalah Atletico bakal pragmatis defense aja. Cuman defense 90 menit tuh berat loh. Berat. Defense sebelah tuh berat loh. Capek bang. Capek loh itu. Yang nonton juga capek. Lo ngomong kayak gitu ke Diego Simeone bilang santai, slow, aman gue mah. Enggak. Tim gue udah sering main kayak gitu. Cuman masa ya itu tadi kalau misalnya ketika lu membiarkan Barcelona untuk memegang banyak bola, apakah lu punya punya jaminan bahwa mereka tidak akan meng-create chances sama sekali gitu kan? Enggak juga. Enggak. Gitu itu yang bahaya. Jadi paling masuk akal ya itu tadi. Lu inviting mereka buat nyerang. Ya, ketika ada kebuka ruang itu lu counter. 1 gol ya itu baru lebih aman lah. Gue ada gitu. salah satu gol yang 1-on-1 lah pokoknya. karena gak ada back. Lagi gak ada back. Alvarez itu 1-on-1. Tapi yang mungkin terjadi itu Atletico ya. Barcelona bisa nggak one-on-one menurut lo? Bisa. Susah karena Dia Barca kan nyerang. gocek-gocek kayaknya, Barca kan gocek-gocek. kan gocek-gocek paling kan tiba-tiba besok pagi kita yang bisa kayak kalau warga nggak nonton pasti kayak tiba-tiba cuplikan gol indah Lamine Yamal. Iya itu Iya, bisa tuh dari bisa. luar kotak penalti. Lamine Yamal titisan Messi ngelawatin 6 orang gitu kan. Nah itu bisa. Karena itu doang. Karena kalau ngelawan lawan Atletico yang udah terkenal kayak bad boys ya kan ya, tukang pukul semuanya gitu. Ya lu main baik sih dimakan sama mereka. Iya. Gak bisa main baik di depan Atletico masalahnya. Iya, semoga tetap 11-11 ya biar seru nih seru. gamenya gitu. 10 juga seru sih. 10. Ada panas-panasnya gitu kan. Enggak yang penting misalnya Tapi dua-duanya punya bisa kartu merah sih. ya, jumlahnya sama gitu pemainnya. Imbang. Jangan 9 Iya, lawan iya, 10 iya. gitu. Iya ya walaupun ini ada sedikit keunggulan Atletico karena kalau main imbang pun maksudnya jumlah pemainnya imbang mereka punya keunggulan 2 gol ya. Iya, iya. Jadi udah pasti Barcelona akan lebih agresif di game ini. Jadi kita akan lihat. Satu lagi adalah Arsenal lawan Sporting. Hai, papi. Ini ada Lo gol. yakin apa sih ya tapi? Yakin apa sih lo? Kalau dipersenin? Kan setelah melihat Lolos apa menang?
Di game ini Lolos, udah lah nggak penting lah lolos dah. Setelah Sporting. Iya, setelah kemarin Bournemouth itu. Mau lo main imbang mau apa lolos Ini ya. kan dari Carabao mainnya formnya gue jelek suka nih. ngejinx nih di box to box nih, takut gue. Ya apa-apa lah. Enggak, gue pengen membaca situasi lo aja. Lo yakin apa? Makanya gue yang gue tanya pertama itu Lo yakin nggak bilang apa? Ini apa Sporting. maksudnya lolos nggak? Arsenal lolos ke semifinal. Keyakinan gue 70%. 70%. Dipotong ya, dipotong. 70%. Tuh gue sekarang 1-0, tetap aja ada gitu dan main kandang. Iya. Walaupun tidak berlaku bagi Man United dan Bournemouth ya. Main kandang. Emirates aja. nggak ngaruh ternyata. Gitu. Cuma ini benar-benar penting banget karena gue bilang sebenarnya sejak kalah lawan City di Carabao, Arsenal tuh belum bounce back. Belum. Betul. Kalah sama Soton, kemarin juga yang ngelawan Sporting juga menurut gue ya itu harusnya imbang lah, itu game imbang lah sebenarnya. Berapa XG-nya? Hah? XG-nya Pada berapa? akhirnya berapa Ah, sih? udah Mau nol. berapa? Mau berapa gitu. Pokoknya ngaco deh babak pertama 0,08. Oh iya. Babak pertama itu cuma ini apa cornernya Madueke tiang. Tahu nggak lo? Madueke Tiang tiang. atas tapi bukan tiang yang ke depan ya, Iya. ke atas gitu. Jadi kayak dia emang mau arahin set piece. Cuma kan aduh biasa Declan Rice nih. Tiang dia crossbar challenge. Iya kan cosplay Max Allegri, Arteta, Black Magic. Pemain ada ini pemain Chelsea ini ya. Nggak ada end product bener lagi kayak Doku. Tapi nggak ada end product kok golin lawan Chelsea aja gitu loh. Siapa? Doku kan kalau nggak salah tuh 4 tahun cuma cetak 7 gol. Ada statistiknya. Lawan Chelsea Tapi golin. iya. Tapi kan Aneh nih tapi kan terkadang pemain gak mesti yang tahu membuat situasi. Bener. Mau buka ruang. Bener. Ketika Doku megang bola kan Buka CRQ kan ruang. kemana-mana. Iya, CRQ. Gitu. Bener. Gak perlu lah gol-gol Firmino. Madueke, iya. Rasionya lebih rendah dibanding Mane sama Mo Mestinya Salah. gitu ya. Iya, Tapi Madueke. Arsenal kalau mau milih game untuk naikin mentalitas emang lawan Sporting sih. Soalnya biasanya kan Iya, lawan nggak- City gitu. iya, Maksudnya emang nggak harus ada butuh pilihan. itu. heeh. City bugar nih ya. Momentum, Istirahat seminggu nih dia. Iya. Lo bayangin. Arsenal game week lagi. kita belum pasti lolos lagi. Ayo kita total mainnya guys. Kalau di FPL Cedera juga lagi nanti cedera lagi gimana nih? Iya. Udah 4 loh cedera loh kami loh selain Iya. Merino. kalau di FPL juga City juga didukung banyak orang karena double game week kan. Oh iya. City double game week didukung banyak orang pasti. Aduh minimal Haaland O'Reilly golin nih Iya, gitu 1-2 yang netral-netral gitu. nih kan. Gitu kan fans Chelsea juga pada support City. Gitu gue lihat. Timeline weekend kemarin tuh lucu banget. Si siapa si Apa-apa dibantai di kandang kok si begitu. Welbeck tuh kan Arsenal ya, gitu kan. Lihat come on Chelsea gitu kan. Terus dibalas sama fans Chelsea, enggak kok kami nggak mau menang. Sini juga ada di Inggris siapa Rory Jennings siapa namanya itu Rory, dia juga kita harus kalah lawan City gitu. Terus kalau lo Kayak Spurs ya kalian ya. Enggak, tapi tenang aja. City itu ketika lawan tim besar yakin bisa menang, tapi kalau tim Bournemouth, Nah, Aston iya, Villa, iya. itu yang menjadi Bisa. duri dalam dagingnya mereka tuh. Nah, Arsenal hitungan tim besar apa enggak nih? Besar lah. besar. Itu kan maksud kalian. Besar. Pasti nih itu makanya kita akan lihat gimana ya. Tapi Tapi setuju Dex. Arsenal Sporting gimana? Apa? Itu dari tadi pertandingan belum dibahas lawan Sporting. Iya Jadi gimana? dibahas tim lain. Pemainnya gimana? Apa yang salah di game pertama tuh apa? Gitu. Apa yang bikin ngebongkar Sporting tuh susah, Susah, gitu. Salah berharap. Salah ekspektasi. udah lemes. Gue tuh kayak pengen bilang told you gitu. Tuh kan paham kan lu semua kenapa gue nggak yakin sama Arsenal selama musim ini 8 bulan gitu kan. Paham kan lu? Tapi yang ngaruh kan maksudnya nggak ngubah hasil juga. Jadi gue anjir gimana gitu. Sebenarnya ada Gue tuh lagi di fase aduh gue hati-hati jaga ekspektasi gitu nanti nggak sih lo? Jadi kayak bingung nih sekarang perasaan gue. kalau Membantah ya kan, lu nggak ngerti perasaan ini beneran kan, batal anjir. Iya, bener. belum sekarang batal belum. Cuma Official masih udah di dua, masih di dua kompetisi Iya, kok masih iya, dan iya. peluangnya masih besar. kayaknya loh pertanyaan gue apa quadruple siapa sih yang ngomong emang? Coba siapa yang pertama ngomong kan lu suka diceng-cengin Banyak fans di Arsenal. luar. Di luar kan? Siapa di Indo kasih tau gua? Kan nanya tapi Siapa yang bilang? Salah satunya di capturein tadi ke gua, Piers Morgan. Oh iya. Hashtag quadruple. Masuk gua bacot lu, Piers Morgan. Piers Morgan itu kan Yang public nyapuin kita. Ya kan, Susah. Mampus lu bang, quadruple. Siapa yang Yang ngomong siapa ya? quadruple, anjir? enggak, iya gini. Jerry bilang di Jakarta. Fans Arsenal deh yang Indo nggak content ada. creator deh. Siapa content creator yang ngomong? Nggak ada. Enggak dong, enggak gitu dong cara mainnya. Gimana? Piers Morgan tuh public figure internasional. Iya, Dia ngeliat, bener. pasti ngomong, percaya sama Piers Morgan. Cengin Piers Morgan sana, cengin orang luar. Yang salah yang paling diikutin lah. Gua lagi ada itu lagi jalan tuh si jalan, aduh, repot lagi. Tiba-tiba ada lagi yang baru nih, ini nggak bisa dibenerin ya akunnya. Ini baru tahu, gue Virsi bilang, Iya, Jer ulah lagi tuh oknum lu. Nama akunnya Arsenal terus angka 99 kalau nggak salah. Pelaku KS bro. Wah, Gila.
tadi si Virsi capture ke gua Ya kayak, bener lu. ada dah aja dah. Lu gak usah pakai username gitu dah, maksud gua. Nggak jelas anjir. Anjing. Kayak ini balik Ada pertandingan. aja. Tadi Iya. nggak dibahas kan sportingnya gimana? Takut. Tadinya kan dibahas. Ya udah, lu. Coba di menit dari berapa? Menit keberapa? Lu gimana menurut lu? Kalau menurut gue Arteta tuh yang manage game state sebenarnya. Yang paling masuk akalnya manage game state. Maksud gue, incar 1 gol dulu nih. Oh udah unggul 2-0, ya udah kita main aman. Baru setelah itu Berusaha main kill the aman game ya. gitu, bisa kill the game gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa dapat gol cepat? Ya menurut gue itu tadi, coba manfaatin gimana caranya lu ngubah role salah satu dari 2 DM lo itu Buat lebih maju, lebih ofensif itu gitu. kemungkinan Nah, harusnya Declan Rice. betul, dan lu main fullback yang mungkin bisa inverting ketika lagi Declan Rice maju segala. Jadi balance kejaga tuh DM-nya Iya, itu. teorinya Iya, gitu. Paling masuk bener akal sih. gitu sih. Maksudnya gini loh, you know what's scary? Bukan about ekspektasi atau harapan aja, karena itu emang terjadi tiap tahun sama Arsenal. Yang menakutkan itu adalah fans Arsenal nih, atau bahkan mungkin pemain ya, nggak tahu nih approach Arteta bakal gimana di lawan Sporting dan City. Iya. Ngerti nggak lo? Maksudnya ada kekhawatiran. Beda sih harusnya. Misalnya main ini makanya, apakah main hati-hati, tapi hati itu juga berbahaya, ya kan? Kalau misalnya main lebih terbuka, apakah menjadi sebuah kenaifan buat Iya, dia iya, karena iya, bisa iya. dieksploit lawannya juga gitu. Mengingat situasi mental dan ya maksudnya situasi di Arsenal tuh pasti ada Iya. sesuatu lah Makanya gitu. tadi kan yang gue bilang ke lo seberapa yakin lo, gue nanya mentalitas bukan malah taktik. Soalnya taktik lawan Sporting sama City itu pasti beda. Tapi kalau mentalnya dapat bagus di lawan Sporting, di lawan City taktiknya nggak bagus juga masih bisa Gue tuh ya tadi gue bilang 70 karena mau gimana pun agregat lagi unggul. Iya. Betul. Jadi Dan di kandang lawan juga tolol-tololnya misalnya menangnya 0-0 kan tetap lolos gitu loh. Lolos, bener. Tapi kan itu bukan hal yang diharapkan. Tapi kalau Terutama- 0-0 lolos ya udah lah. ya udahlah, ya Ya udahlah. bener gitu kan. Jangan cedera please. Ya itu doang. Bener, Teman bola. bener. Ya udah tinggal lanjut fokus ke City habis itu. Kan pasti Dokus Menyo nonton nih seperti ini. Fokus dia kan nonton kan O'Reilly gitu. Ya salah passing. Itu pasti. Ya Subimendi mana tuh? Sampai rangkul bersama sama Declan Rice Iya, gitu. iya. Lu tuh gini kan. Goblok main gitu kayaknya. Salah mulu. Back pass terus kamu. Emang nyari jumlah passing. Gue tuh main, lu tau gak sih kayak nih, gue pernah dulu main PES pas kecil. Jadi biasanya, misal gue lawan lu nih. Nah kalau teman-teman yang lain pengen lu kalah, tiap lu passing gitu ya kan? Iya, bentarnya kerebut nih. Iya, gitu bro. Nah ini Mentalnya kayaknya dimainin, gitu tuh dasarnya lu. Yang nonton tuh kayak back pass nih, back pass gitu. Anjir. Udah gitu ada Waldo tuh. 38 back pass. Ada Waldo yang nontonin lu kalau lagi siaran. Itu. Jerry. Makanya. Nggak mau ngapa kamu Jerry? Waduh ini lagi nggak? Live reaction lagi nggak? Ntar Gak dia tahu dah. Enggak dia masih itu lagi. ikut Enggak, acara gua Stanley. karena ada Ramsi kan, jadi gua nggak siaran nih, jadi dia nggak gitu. Gue Waldo Jerry akan di sana masalahnya. Wah cuma rame banget lah gitu ya. Kalau hasilnya anyep gimana ya? Gue di bootnya Stanley ini kalau misalnya kalau gue itu ketawa di boot pertandingan Stanley. yang di setel apa? Arsenal. Arsenal Madrid dong. Arsenal City. Arsenal City. Arsenal City nobar bro. On my birthday bro. Enggak, dia sering banget nih kayak gini. Tuh lagi nikah juga Arsenal main tuh. Lawan apa tuh waktu itu? Bournemouth ya. Menang. Nelson. Dia menang tapi. Almarhum Rana kan bilang kayak Arsenal pasti nggak biarin kalah jadi di hari Iya. nikahnya. Tolong dong. Jer, Siti bakal ngasih kado yang terbaik buat lu. Ya itu 3 poin. buat kadonya kok 3 poin City. Gak apa-apa. Ramsey kasihan dong. Itu waktu gue Ramsey nobar, kasihan. MU lawan apa ya? Spurs Ramsey apa ya? Yang ada kasihan. Evra. Iya. Itu kebobolan menit akhir MU kan. Cabut dia. Iya. Langsung cabut. Maksudnya kan pasti jadi gak enak ya. Tapi kan situasi. Lili nyetak gol lagi. Oh iya bener. Nah iya pas Deli cetak gol mana Evra gitu. Balik. Gue jangan buru-buru balik dulu kayak fans Arsenal pulang kemarin. Ya gitulah. Semoga ya. Aduh. Iya semoga. Ya kita akan melihat di hari Udah, Kamis langsung aja deh. hasil Iya. Ada pertandingan lu pada kan? hasil dari UEFA Champions League akan seperti apa. Kita akan melihat apakah Jerry akan marah-marah Betul. atau saya juga marah-marah karena MU kalah. Bener. Karena udah mulai banyak nih orang di notif gua, lah review warga jadi Jerry gitu. Karena gue yang marah, sumpah. Gue marah-marah tepok itu ya. Gue kayak Tio juga begini nih, baru ingat. Sorry. Kita masak aja. Ada ntar masak ya. Oke, selanjutnya update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan masih sama seperti yang di episode sebelumnya, lagi siap menggelar derby Jatim melawan Persebaya, dan ini pertama setelah tragedi tahun 2022, dan mereka berharap
untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penonton pada pertandingan tersebut. Amin. Men. Ya kita akan lihat nanti hasil dari UEFA Champions League. Kita akan ada episode di hari Kamis untuk melihat. Kita usahakan Review dan ada ya. preview Ada. Iya sih. Iya, review terus preview ya. Oh terus preview Arsenal City. Serem banget. Semoga hasilnya menang buat Arsenal. Amin. Dadah.